sahabat JDV. Wow. Sebelumnya saya ingin mengucapkan untuk seluruh teman-teman sahabat JDV yang merayakan Imlek, selamat Hari Raya Imlek ke 2565 di tahun 2014. Selamat tahun kuda. Semoga keberuntungan dan keberkahan selalu ada bersama kita. Nah, kalau yang bersama saya sore hari ini ada Mas Denis Ganda. Halo. Denis Adriansyah Ganda. Betul, Mas. Betul? Nggak salah ya? Enggak lah. Oke. Mas Denis Ganti nama. Alhamdulillah. Mas Denis Adriansyah Ganda ini adalah dari Amazing Interactive yang membuat game. Betul, Pak? Membuat game untuk siapa? Buat pemain. Iya, maksudnya? Kalau kita bikinnya untuk sekarang di Android. Oh. Di game-game kita bisa di-download di Play Store ya. Ada beberapa titel yang udah ada sekarang. Terutama Flatbreaker, Quiz, sama Lompat Karung. Oke. Besok bentar lagi kita bakal rilis game baru nih. Judulnya Bug in Panic. Bug in Panic. Bug in Panic. Oke. Sebelum kita cari tahu semua game-game yang sudah dibuat oleh Amazing Interactive dan bagaimana perjalanan Mas Denis untuk ada dalam sebuah startup yang bernama Amazing Interactive ini, kita lihat dulu sebuah video tentang Amazing Interactive. Amazing Interactive. Aku suka main game dari waktu aku masih kecil sih. Terus dulu tuh aku paling suka sama namanya game-game petualangan. Karena itu pula aku pengen jadi game developer. Beberapa kali saya mencoba membuat board game dan game-game kecil, dan saya merasakan kepuasan tersendiri saat menciptakan game-game itu. Dan inilah saya sekarang, mania game yang suka membuat game. Awalnya saya dapat proyek dari teman, dan dari situlah saya mengumpulkan kita berempat. Ternyata dari situlah kami menyadari bikin game itu asik banget ya. Akhirnya kami ingin men-seriusi lebih dalam tentang game development ini. Gak ngikutin jalur yang sudah ada, tapi bikin jalan sendiri. Aku merasa jadi lebih hidup. Jadi Amazing Interactive sebagai company itu punya visi. Kita punya visi yaitu menginspirasi orang dengan pengalaman yang fun dan amazing. Kalau diartikan, itu kita inspire people through fun and amazing experiences. Akhirnya terbentuklah Amazing Interactive pada tanggal 12 Maret 2012. We are Nah, itu dia sahabat JDV. Sedikit cerita atau profil dari Amazing Interactive. Jadi, Mas Denis ini bersama berapa orang di Amazing? Awalnya kita mulai dari itu berempat ya. Ya, dari sama-sama anak IT UGM 2008. Wow. Terus dari situ berempat kita bikin dan akhirnya sekarang setelah mulai beberapa saat akhirnya kita bisa berkembang jadi 9 orang. Itu dari dulu sampai sekarang 9 orang. 9 itu selama perjalanan. Jadi 4 sekitar per akhir 2013 kemarin, tahun lalu 2015 ya. 2013 itu kita mulai kemasukan beberapa orang kemarin. Kemasukan. Soalnya ya pemasukan ngajak juga kan, dan ada beberapa teman yang memang sering ikut bareng sama kita ya, ikut aja yuk, kayaknya kamu potensi gitu. Wow, akhirnya untuk jadi 9. Oke, berkumpul 9 orang untuk bersama-sama mengembangkan Amazing Interactive. Dari tahun 2008 itu enggak, itu kita masuk kuliah. Jadi Amazing-nya sendiri mulai nama Amazing-nya itu 2011 ya. Oh.
game pertamanya juga 2011, tapi habis itu kan sempat break karena banyak urusan KKN. Oh iya iya. Kerja praktek. Iya 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 iya. Segala macam baru. Oke. Kita mulai ada usaha lagi itu 2012. Dari 2012 itu ya selama sampai akhir Oktober mungkin 2012 itu kita ya asik di situlah. Kemudian break lagi Oke. skripsi sampai pertengahan 2013 kemarin. Oke. Jadi kita baru mulai benar-benar fokus bikin gamenya akhir pertengahan 2013 kemarin. Pertengahan 2013. Jadi meskipun masih startup, masih benar-benar mulai ya Mas ya, tapi prestasinya sudah luar biasa banyak sahabat JDV. Yang ada di tangan saya adalah top 10 nominator of game category at Inaita. Benar ya? Inaita. Indonesia ICT Award 2011. Betul, itu 2011 kita masuk finalisnya itu. Oke. Dan juga Best 3 Kota Games Award untuk Startup Asia Bandung 2012. Iya. Wow. Dan kemarin 2013 akhir adalah salah satu finalis dari salah satu dari 5 besar di Telkom Jogja Startup Day dan di Jogja Startup Competition. Iya. Jogja Pitching Competition. Jogja Pitching Competition. Udah lama banget sih ya, jadi agak lupa namanya. Nggak lama-lama juga sih. Baru Iya kan, udah setahun. Iya, ya. udah setahun. Benar. Nah, berbagai prestasi itu, apa yang membuat Amazin ini bisa mencapai prestasi-prestasi itu sih? Bisa dibilang karena kita konsisten, Oke. ada passion juga di situ yang kita semangat. Karena ya 2 tahun itu nggak cepat kan ya. Iya. Kita bisa tahan banting di mana di situ dan kita menemukan banyak mentor segala macam. Akhirnya kita juga bisa banyak belajar dari situ. Oke. Dan dari situ kan akhirnya kita belajar dan ya akhirnya bisa dapat berbagai seperti itu. Wow. Dan keberuntungan juga dari situ. Keberuntungan ya. Oke, semoga di tahun baru Imlek ini keberuntungannya semakin banyak ya. Amin. Nah, Si pacar. oke. Dari situ Mas Dennis, Amazin akhirnya berkembang dan mempunyai visi inspire people through fun and amazing experience. Iya. Itu diwujudkan dalam berbagai gamenya. Berbagai. Jadi yang penting adalah menginspirasi dengan pengalaman yang menyenangkan dan luar biasa. Itu kok bisa kepikiran itu dari mana Mas? Kenapa aku nggak mau bikin game yang brutal atau aku mau bikin game yang asal laku gitu? Bisa dibilang jadi gini. Pasti waktu zaman kecil kita suka kan main game kayak Final Fantasy, game-game yang memenuhi masa-masa kecil kita gitu kan. Gitu. Dan itu membuat kita terinspirasi akan berbagai macam kehidupan gitu. Dan it's fun. Jadi kita nggak cuma pengen bikin game yang ya sekedar ya bikin game, tapi benar-benar bikin game yang bisa membuat orang anak-anak terkenang sampai ke masa dewasa. Jadi, wow, karena game-game Amazin nih kita jadi kayak gini. Karena berbagai macam game-gamenya yang bisa bikin orang seneng, tapi juga nggak cuma seneng aja, tapi membawa pesan dalam Ada pesannya. Ada pesan. Oke. Beberapa game yang sudah dibuat oleh Amazin adalah Plate Breaker. Itu yang nomor 1 ya. Itu yang paling banyak di-download sekarang. Paling banyak di-download sekarang. Itu adalah game memecahkan piring. Adu cepat memecahkan piring. Adu cepat memecahkan piring. Oke, itu kepikirannya dari mana? Awalnya sih kayak ya aku pengennya bikin game yang gimana caranya simple tapi nagih. Oke. Orang lihat sekali langsung tahu mainnya gimana. Nggak bingung ya? Oh, orang lihat langsung gitu. Tapi kalau mau dapet yang secepat-cepatnya itu butuh usaha yang lebih. Kayak gitu loh value-nya. Oke, jadi kompetitif ya akhirnya. Kompetitif, melatih Motorik. Dan sangat seru ya. Sangat seru dan ramai lah kalau kita bikin game lomba kayak gitu. Oke, memecahkan piring pertama Plate Breaker. Yang kedua adalah meme quiz yang ya bisa dibilang agak susah sih soalnya mungkin di waktu kita rilis ini orang Indonesia belum banyak tahu tentang meme.
Mungkin waktu itu 9gag juga belum Nah, gitu rame ya. belum kami lah, orang belum tahu apa sih meme itu. Oh. Jadi kita agak kesusahan nih jelasinnya apa itu meme terus. Oke, tapi kalau sekarang sudah kan ya? Sekarang udah lumayan, tapi udah nggak kita itu sih sekarang. Oh, nggak di maintain ya? Udah nggak Udah. ya udahlah. Ya kita sekarang udah fokus next game aja lah. Oke, Itu buat pelajaran ini. itu yang kedua. Yang ketiga adalah game itu yang terakhir kemarin waktu 17-an kita rilis itu lompat karung. lompat karung. Lompat karung. Dari game tradisional yang Game sehari-hari tradisional. dimainkan untuk 17-an diangkat ke Android. Android. Cara mainnya adalah Gampang, tinggal swipe gitu aja. lompat, balapan. sama komputer. Jadi kita lawannya itu adalah high score lah sebelumnya. Oh. Jadi ketika kita menang lawan itu high score-nya ganti. Oh. Jadi makin lama kan makin Iya. susah kan. Mhm. Jadi kayak menantang diri untuk bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Jadi memang semangat kecintaan terhadap budaya-budaya di Indonesia ini masih diangkat ya. Nggak asal bikin game yang terlalu jauh gitu ya nilai-nilainya. Ya kita sebisa mungkin gimana bisa ya pengen lah sedikit meningkatkan dan lokal juga. Oke, konten lokal menarik sekali. Dan setelah itu adalah Rocket Boy. Oh ini game pertama kita. Oh, dulu justru saya- Rocket Boy ini yang pertama yang kali. Dulu kita pertama 2011 bikin game. Mhm. Ya ini Rocket Boy itu. Cuma kan karena apa ya? Kita belum tahu gimana bikin game. Bukan gimana bikin game di Android kita belum tahu. Belum tahu, Kan, jadi masih berantakan banget dan error dan terlalu itu untuk kita maintain jadi ya udahlah. Oke. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran untuk membuat game dari awal. Ya. Pertama kali itu memang kenapa kok tiba-tiba pengen buat game? Ya. Pengen aja itu sih dari awal pertama kenal komputer, pertama bisa coding gue. Yang pengen nih langsung game. Bukan aplikasi kasir misalnya Ya. atau website atau semacam itu. Ya bayangin sih gimana sih bikin kasir dibanding bikin game. Serunya beda Serunya ya. beda kan? Bukan sih ya gitu-gitu aja ya bukan gitu sih tapi maksudnya emang senangnya di situ. Senengnya di situ. Tapi memang Denny sendiri suka main game dari Iya lah pasti lah. Dari kecil aku mainnya game terus bangun main. tidur langsung main seharian habis gitu tahu tidur lagi bangun kan terus ya di sekolah mainnya game terus. Oke. Jadi masa kecil itu isinya game. Memang dari kecil sudah suka Mainnya game. Ada nggak sih game yang berpengaruh terhadap pengembangan di Imagine sampai sekarang? Kalau kita sekarang sih lihat pasar sih game-game yang Oke. zaman sekarang game-game di HP itu yang menjadi acuan kita untuk membuat game-game sekarang. Jadi kayak Crush, Candy Crush, terus Lain ya Pokopang, Pokopang. gitu. Ya, kalau kita melihat game yang kayak gitu ya kita pengen game kayak gitu. Tapi ya someday kan kita pengen juga bikin game kayak Final Fantasy gitu. kan. Iya. Tapi semuanya berkembang. Berkembang. Oke. Biarpun sekarang belum tapi someday. Soon, someday. Oke. Menarik sekali perjalanan dari Imagine. Nah, kalau orang sekarang tanya, susah nggak sih bikin game? Susah dipelajari sih. Bisa dipelajari. Enggak. Susah, dibilang susah juga kalau nggak biasa semua susah. Kalau nggak biasa. Tapi Kalau biasa, kalau sering dan rajin konsisten pasti bisa. perlu berapa lama sampai teman-teman Imagine ini bisa membuat sebuah game? Game pertama kita 3 bulan 3 bulan. Wow. dengan pengetahuan yang minim. Dengan Coba-coba semuanya ya. Coba dicari-cari gimana caranya dipaksa kan bisa. Allah bisa karena terpaksa ya sebenarnya. Wow, dalam 3 bulan bisa membuat game pertamanya. Ya. Itu belajarnya terus-terusan. Sambil kuliah sih. Oh, wow. Jadi yang nggak bisa dibilang terus-terusan juga pernah kuliah juga. Oke, tapi artinya bisa ya, bukan Bisa. bukan sesuatu yang mustahil. Bisa. Makanya perkara kita juga ada apa di dalam ini Imagine ada yang masih mahasiswa juga. Kita didik lah supaya Mau belajar ya, mau mau belajar belajar. dengan kita yang udah tahu lebih supaya dia nggak usah ngelewatin yang kita lewatin kemarin. Oh, oke. Jadi dia udah arahnya udah jelas nih. Jelas. Ini loh kamu tuh lewatnya sini aja.
aja, nggak usah ke sana gitu. Iya. Jelek jalannya kali kayak gitu kan. Berbagi pengalaman apa yang Pengalaman. sudah jalan nyasar dan Iya. jalan berliku yang sudah dialami oleh Imagine. Wow. Sekarang sudah 4 game yang sudah dibuat. Kalau selanjutnya orang tanya emang bikin game bisa dapat duitnya? Mungkin kalau itu emang bisa dibilang enggak. Yang kemarin belum terlalu maksimal ya. Oke. Tapi untuk sekarang kita udah mulai banyak jalan lah untuk bikin game. Wow. Selain dari Play Store, kita juga bisa kan game itu untuk iklan. Bukan ibaratnya bukan B2C lagi, apa itu langsung Langsung B2B ke ya? B2B. Jadi misalnya ada sebuah brand yang perlu game untuk Ya, salah betul. satu komponen pemasarannya Betul. gitu untuk Kita bisa beriklan. bikinin Oke. dengan budget dan waktu yang singkat. Oh, oke. Sudah pernah mengerjakan sekarang? Ada beberapa kemarin Hmm. kita kerjain dan sekarang kita juga lagi kerjain sih beberapa. Ada satu game yang masih NDA. Oke. Kita tunggu aja. Kita tunggu saja nanti ya. Tapi yang jelas bakal sensasional. Wah, dari Jogja bisa membuat sensasi yang luar biasa. Nah, Mas Denny sendiri memang asli Jogja, Aku asli juga, lahir di Jogja. akhir di Jogja, kuliah di Jogja dan Iya. akhirnya 23 mengembangkan. tahun di Jogja. Oke. Dua setengah. 22,5. Oh, masih 22. Masih dua. Oke, masih muda loh, sahabat JDV. Yang mau masih jomblo kan? Ya cek aja. Oke, pertanyaannya Mas Dennis, kuliah di Jogja, besar di Jogja, dan sekarang sudah mulai melakukan banyak hal yang mengangkat nama Jogja. Jarang kan ya ada developer game dari Jogja gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa mau jadi developer game? Kenapa mau bikin startup game? Kenapa nggak kerja gitu? Atau ngapain gitu? Kalau aku sendiri sih emang semangatnya di situ sih, pengen bikin sendiri. Soalnya dari diri sendiri sih rasanya lebih suka untuk bisa berjalan sendiri ketimbang ikut orang Ya, lain. Pak. Ibaratnya kayak gitu. Wow. Jadi emang benar-benar pengen bikin sebuah bisnis dari awal. Ya awalnya waktu pertama kuliah sih mikir apa sih bisnisnya males banget. Tapi setelah nyobain ya ada beberapa bisnis sebenarnya mulai pengen gitu loh. Oke. Gimana sih rasanya bisa jadi seorang owner bisnis gitu. Wow. Akhirnya semangatnya di situ. Tapi kan kalau kerja kita rutin dapat uangnya setiap bulan. Tapi kalau berbisnis mungkin malah kita mengeluarkan uang sendiri. Iya. Ya ibaratnya gini aja sih. Kita mengembangkan bisnis sama kita usaha untuk dapat kerja itu bisa dibilang sama lah. Oh. Usaha untuk ya duitnya gede kalau kerja di perusahaan besar. Masuk perusahaan besar juga effortnya nggak berat kan? Betul. Nggak Nggak kecil. mudah. Nah kita juga sama. Effort kita ini nanti dibayar di belakang. Oke. Semoga. Amin. Karena memang tidak ada hal yang tiba-tiba besar ya Iya. Mas ya. Semua perlu proses dan Harus konsisten. itu konsisten. Nggak boleh cepat nyerah sih. Soalnya pasti banyak banget yang kayak ya dikecewakan atau apa. Tapi Indian kita bakal dapat sesuatu. Dalam perjalanannya mungkin akan ada beberapa kesulitan yang Tapi paling pasti ada bantuan juga sih. oke. Ketika kita percaya, ketika kita tetap baik sama orang, ketika kita nggak pernah berbuat yang ya menjelekkan atau merendahkan orang, ya pasti orang bakal meninggikan kita juga kan. Oke. Filosofi banget sih. Jadi artinya startup ini bukan cuma sekedar masalah uang, tapi juga masalah relationship dengan Oh, ya. anggota tim lainnya gitu mungkin ya, dengan orang Orang lain. lain pengembangan diri banget sih. Wow, akhirnya kita sebagai seorang entrepreneur juga terasah gitu ya. Akhirnya kembali ke diri sendiri, apakah kita siap seperti itu. Mentalnya ya. Nah, ini benar-benar latihan mental banget ya. Kalau nggak gitu saya udah dari awal ya kan harus Ngapain gitu ya? ngapain kan? Jadi saya langsung kerja aja. Oke. Gitu tapi ya karena saya emang punya semangat di situ, pengen lihat gimana sih kalau ini kita gede kayak gimana. Akhirnya ya semangat masih ada di sini. Wow, dan sekarang sedang ngobrol-ngobrol sama kita Ngobrol-ngobrol di di sini, ada di sini. Jagongan. Jagongan. Oke, itu ya. Kadang-kadang kan orang
lu apa sih udah ngabisin duit gitu kan, uangnya udah habis duluan, gak dapat duit juga gitu. Iya. Tapi justru di sana ya. Yang justru di situ kegigihan kita ditantang. Wow. Berani nggak sih? Cool. Baiklah. Jadi sampai sekarang sudah lancar lah ya masalah keuangan. Ya. Sedikit lebih lancar daripada kemarin. Masih udah ada lebih harapan lah. Oke. Mungkin belum selancar yang diharapkan, cuman mulai menuju ada jalan yang terang. Enggak lebih terlihat jalannya ketimbang dulu. Oke. Kalau dulu kan masih meraba-raba sekali ya. Ini harus gimana sih supaya dapat duit lah. Oke. Dan sekarang sih udah gitu. Jadi kita sekarang udah jalan aja sambil masih cari-cari basic. Oke. Tetap harus gimana? Mawas diri lah. Mawas diri. Nggak boleh lah namanya meleng dikit aja udah langsung turun gitu. Iya ya. Harus konsisten di jalan yang lurus. Konsisten. Itu dia. Kadang-kadang kita anak muda sampai Ya kayak gitu. Ya mulai gampang menyerah lah ibaratnya gitu. Masalah dikit belum apa-apa belum selesai pergi. Tapi kalau kita konsisten ya pasti ada sih. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Wow. Dan pasti ada bantuan juga kalau itu. Asal kita rajin juga sih. Hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan itu akan membantu, tapi itu tiba-tiba datang. Nah, tiba-tiba. Oke. Kayak tahu-tahu kita ya sebelum ini kan kita kayak udah sampai ke kantor yang lama, udah disuruh pergi. Oke. Kemudian tahu-tahu dapat ini kan. Ya, sebagai pemenang dari Jogja Startup Day, akhirnya dapat kantor di JDT. Lumayan lah. Mirip. Iya. Memang kalau tapi intinya itu ya, dari sebelum. Yes. Oke. Last but not least, Mas Denis, kita sudah ngobrol panjang nih. Apakah Mas Denis punya pesan-pesan untuk teman-teman lainnya yang mungkin sedang menjalankan startup di bidang-bidang yang lain, tidak harus game ya, artinya startup digital yang sedang berkembang. Ada nggak sih beberapa pesan atau sharing yang bisa dibagikan ke sahabat JDT? Bisa sih mungkin. Oke, nggak apa-apa. Tetap semangat, Aha. rajin-rajin cari network, Oke. banyak-banyakin kenalan, Oke. dan selalu berdoa. Selalu berdoa. Karena jalan Tuhan kita nggak akan pernah ngerti ya. Oke. Berusaha jalin network. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu bagaimana orang lain bisa membantu Kita kita. nggak tahu kan apa yang kita ketemu temen besoknya kita jadi apa. Banyak-banyak menjalin relasi dan jangan lupa berdoa. Itu kata Mas Denis. Bapak-bapak aja ya. Tapi itu betul. Kadang-kadang kita terlalu aktif gitu kan, kita terlalu asik dan merupakan faktor Tuhan. Kenapa itu penting cara jadi itu? Saya kok jadi kayak Mario Teguh gini. Saudara, salam super. Wow, terima kasih banyak Mas Denis, meskipun dari libur sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol. Inspirasinya luar biasa sekali sahabat JDV. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah mengikuti. Jangan lupa untuk subscribe channel Jogja Digital Valley untuk mengikuti update-update terbaru dari seputar dunia digital, termasuk juga salah satunya jagongan. Kalau Bill Gates bilang dalam menciptakan sebuah produk, if you can make it good, at least make it look good. Terima kasih, saya Anil Rahmana. Kita ketemu lagi minggu depan masih di Jagongan. Selamat sore.